Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Nah, ini kan pertemuan awal kalian ya pada pelajaran akuntansi, maka kita akan belajar tentang pengenalan akuntansi itu dulu, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kita awali pemahaman konsep dasar akuntansi ini dengan perkembangan akuntansi. Jadi pada dasarnya akuntansi itu berkembang dari sistem tata buku berpasangan atau yang biasa disebut dengan double entry system. Yang pertama kali diperkenalkan di Italia pada tahun 1494 oleh seorang tokoh ahli ilmu pasti yang berkebangsaan Italia. Dia bernama Luca Pacioli. Luca Pacioli ini menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, pada salah satu bagian dari buku tersebut berisi tentang pengetahuan akuntansi. Sehingga Luca Pacioli ini disebut sebagai bapak akuntansi atau the father of accounting. Sekitar pertengahan abad ke-18 sampai abad ke-19, setelah terjadi revolusi industri, maka muncul perkembangan di berbagai bidang ya, baik bidang sosial, ekonomi maupun perdagangan. Nah, dari kejadian tersebut, akhirnya akuntansi juga tidak hanya berkembang di Eropa, tetapi juga sampai di daratan Amerika, yang sistem akuntansi ini lebih dikenal dengan nama Anglo-Saxon, yang menggantikan sistem akuntansi sebelumnya, yaitu sistem kontinental. Sedangkan perkembangan akuntansi di Indonesia itu sendiri dimulai pada saat penjajahan Belanda. Nah, akuntansi pada saat zaman penjajahan Belanda telah digunakan dalam pembukuan, yaitu pada tahun 1642 oleh pemerintahan Belanda. Pada catatan Ampuan Society, merupakan salah satu catatan pada perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia, memperlihatkan bahwa pencatatan keuangan telah menggunakan tata buku sistem kontinental. Memang sih pada awalnya di Indonesia itu menganut sistem kontinental, sama seperti yang dipakai oleh Belanda. Tetapi dalam perkembangannya, sistem kontinental ini semakin ditinggalkan dan semakin banyak diterapkan sistem akuntansi Anglo-Saxon tadi. Ada beberapa definisi akuntansi oleh para pakar atau ahli, ini saya sampaikan dua saja. Yang pertama yaitu dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Menurut mereka, akuntansi merupakan sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, yang kedua yaitu menurut AAA atau American Accounting Association. Menurut mereka, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Adapun kegiatan akuntansi meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi data yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi baik data yang berasal dari intern perusahaan maupun data yang berasal dari ekstern perusahaan itu diidentifikasi. Kegiatan yang kedua yaitu memproses. Nah, setelah diidentifikasi tadi diproses, dianalisa datanya. Dipilih mana data yang relevan untuk diproses dan dianalisa.
Nah, yang ketiga yaitu mengubah data yang sudah diproses atau dianalisa itu menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya untuk pengembangan usaha atau perluasan usaha, penambahan investasi, maupun lainnya. Kegiatan akuntansi yang akan kita lakukan atau kita pelajari nanti merupakan kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak terputus. Nah, karena kesinambungan inilah akan memunculkan suatu yang namanya sistem informasi akuntansi. Akuntansi ini dalam prosesnya akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, sehingga akuntansi mempunyai peranan penting dalam menyajikan suatu informasi. Informasi akuntansi ini memuat data ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan perusahaan dalam mengambil keputusan. Akuntansi sebagai sistem informasi dapat didefinisikan dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukan atau input. Yang termasuk dalam masukan atau input ini seperti kegiatan transaksi dan bukti transaksi. Nah, selanjutnya kegiatan dan bukti transaksi ini akan diolah dalam suatu proses akuntansi seperti kegiatan identifikasi, pengukuran, pengikhtisaran, dan pelaporan. Nah, setelah melalui proses akan menghasilkan suatu laporan keuangan atau hasil atau output. Nah, yang ketiga adalah output atau hasil berupa laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang digunakan untuk mengambil keputusan. Apa saja nih laporan keuangannya? Seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, ataupun laporan arus kas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi harus sesuai dengan standar kualitas laporan keuangan. Nah, standar kualitas laporan keuangan itu sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Adapun laporan keuangan dikatakan baik jika dia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan itu harus relevan, artinya harus sesuai dengan penggunanya, harus bisa digunakan oleh penggunanya. Jika mau digunakan untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang harus disetorkan pada pemerintah, ya laporan keuangan itu harus menunjukkan item-item mana yang dikenakan pasal pajak. Nah, jadi seperti itu, harus sesuai dengan penggunanya. Yang kedua yaitu harus dapat dimengerti. Jadi laporan keuangan itu harus disajikan secara jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi. Tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang tidak dipahami oleh para penggunanya. Yang ketiga yaitu laporan keuangan harus dapat diuji. Diuji kebenarannya oleh penilai yang independen. Benar nggak ini laporan keuangan yang dibuat? Adakah korupsi dan sebagainya sesuai nggak dengan bukti transaksi yang ada? Nah, seperti itu. Kemudian laporan keuangan juga harus netral. Netral dapat digunakan secara umum, bukan kepada pihak tertentu saja. Misalnya hanya memihak kepada pemilik perusahaan. Jadi misalnya ketika membuat laporan keuangan untuk pajak, dibuat versi yang labanya kecil, sehingga nanti pajak yang dikenakan kecil. Gaji-gaji yang diberikan kepada karyawan juga kecil, biar nanti PPh-nya juga kenanya kecil. Nah, itu tidak boleh. Jadi laporan keuangan itu netral, dibuat satu dan bisa digunakan untuk pengguna laporan keuangan secara umum. Kemudian laporan keuangan juga harus tepat waktu. Informasi keuangan ini hendaknya disajikan sedini mungkin, sesuai dengan waktunya agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan di periode selanjutnya secara cepat dan tepat. Kemudian laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun dengan
perusahaan yang sejenis agar diketahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, laporan keuangan juga harus lengkap. Informasi yang ada pada laporan tersebut harus menyajikan semua fakta penting dan tidak menyesatkan penggunanya. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah siapa saja yang memakai informasi akuntansi. Ada dua pihak ya, dibedakan menjadi dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Di pihak intern ini ada satu saja yang termasuk dalam pihak intern, yaitu manajer. Manajer ini adalah orang yang mengelola perusahaan. Jadi bukan pemilik perusahaan ya, tapi orang yang mengelola perusahaan. Karena pemilik perusahaan justru ada di sini, pihak luar, ada di pihak ekstern. Nah, pemilik itu masuk ke pihak ekstern karena memang ada atau banyak perusahaan yang justru pemiliknya tidak mengelola perusahaannya sendiri. Perusahaannya dikelola oleh karyawannya. Maka karyawan kepercayaan itu biasanya namanya adalah manajer. Maka manajer ini pihak intern. Pemiliknya justru masuk ke pihak ekstern. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, ingat ya, kasus tertentu, jika seorang pemilik juga mengelola sendiri perusahaannya, maka dia pemilik merangkap juga manajer, maka dia bisa masuk ke pihak intern. Tapi hanya untuk beberapa kasus saja ya. Jika pengelola perusahaan bukan pemilik perusahaan, maka manajerlah yang masuk ke pihak intern. Seperti itu ya. Nah, informasi akuntansi ini digunakan untuk apa nih bagi para manajer? Yang pertama digunakan untuk melindungi harta perusahaan. Yang kedua jelas untuk menyusun rencana perusahaan ke depannya. Mau dibuat keputusan atau dibuat kegiatan atau dibuat produksi lagi seperti apa. Yang ketiga yaitu untuk mengukur laba atau rugi perusahaan. Dan yang keempat jelas untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Nah, ini kegunaan informasi akuntansi bagi seorang manajer. Yang kita ke sisi ekstern sekarang, pemilik. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, pemilik itu berarti yang memiliki perusahaan. Informasi akuntansi digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk mengetahui berapa besar laba yang dia peroleh atau berapa hasil dari perusahaannya, kurang lebih seperti itulah. Nah, di pihak ekstern yang kedua yaitu investor. Berbeda ya pemilik dengan investor. Investor itu adalah orang yang ikut serta menanamkan modal di perusahaan tersebut. Informasi akuntansi digunakan untuk apa nih? Jelas digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap besaran investasi yang akan dilakukannya. Mau berapa puluh juta atau berapa juta uang yang akan diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Nah, maka dia harus tahu informasi akuntansinya. Pihak yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan atau para pegawai. Informasi akuntansi untuk apa nih? Jelas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji kepadanya. Atau tunjangan. Berapa nih besaran tunjangan yang sesuai untuk karyawan pada perusahaan tersebut? Nah, seperti itu. Yang keempat di sisi ekstern yaitu kreditur atau bank, yaitu suatu badan atau orang yang meminjami uang kepada perusahaan tersebut. Gunanya untuk apa nih informasi akuntansi? Jelas untuk pertimbangan dalam pemberian kredit, apakah perusahaan itu layak untuk menerima kredit tersebut atau tidak. Untuk mempertimbangkan kemampuan menyelesaikan atau melunasi hutang. Nah, seperti itu laporan keuangan atau informasi akuntansi yang dibutuhkan kreditur. Yang kelima yaitu pemasok atau penyalur barang. Informasi akuntansi bagi pemasok ini digunakan untuk memprediksi pembayaran atas barang atau jasa yang dipasok kepada perusahaan tersebut. Yang keenam, pelanggan atau konsumen. Buat apa nih pelanggan untuk tahu informasi akuntansi? Jelas, kadang ada beberapa perusahaan
yang memberikan suatu perjanjian atau kontrak dengan pelanggan, sehingga pelanggan juga ingin tahu bagaimana keberlangsungan perjanjian atau kontrak perusahaan kepada konsumen. Kadang kan ada, misalnya perjanjian bina lingkungan ataupun lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pemerintah. Jelas pemerintah ini memerlukan informasi akuntansi karena berkaitan dengan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum ini biasanya informasi akuntansi digunakan untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan permasalahan sosial. Sesuai dengan pengelompokan para pemakai akuntansi, maka bidang-bidang spesialisasi akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan. Juga tentang penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang bersumber tadi terhadap bukti transaksi. Yang kedua yaitu pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, auditing ini merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan itu telah dibuat oleh pihak perusahaan secara benar, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan prosedur yang ada dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan berbagai masalah khususnya yang dihadapi oleh manajer. Akuntansi manajemen ini merupakan akuntansi yang bertujuan membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi. Yang keempat yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Yang kelima yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Nah, akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi untuk jangka waktu tertentu. Selain itu juga, akuntansi anggaran ini memberikan analisis tentang data perbandingan dari kegiatan keuangan sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi usaha. Oleh karena itu, akuntan juga harus mengikuti perkembangan peraturan tentang pajak yang ada di suatu negara tersebut. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi ini merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan pencatatan dan pelaporan data keuangan. Jadi, seperti sebuah aturan bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara mengolahnya, sampai bagaimana cara melaporkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem akuntansi. Kemudian yang kedelapan adalah akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan ini berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Emangnya kalau udah pinter akuntansi, belajar akuntansi mau jadi apa sih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tenang saja, di sesi akhir ini akan saya beritahu apa saja profesi akuntansi. Yang pertama yaitu
bisa sebagai akuntan privat. Akuntan privat itu akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Jadi kalian kalau udah pintar akuntansi, kemudian ngelamar di perusahaan dan diterima sebagai pengelola keuangan mereka, bertugas membuat laporan keuangan, kalian setiap bulan akan dapat gaji. Nah, itu namanya akuntan privat. Jadi, seorang akuntan bekerja di perusahaan tertentu. Atau bisa juga kalian menjadi seorang akuntan publik. Akuntan publik itu akuntan yang memberikan pelayanan jasa akuntansi. Sehingga akuntan publik itu bekerja secara independen, secara bebas mau bekerja di perusahaan mana saja. Misalnya kalian ya, udah pintar akuntansi, punya lisensi akuntansi, diriin aja plang di depan rumah atau buat kantor, diriin plang di depan kantor kalian konsultan pajak. Nah, nanti perusahaan akan datang pada kalian untuk berkonsultasi bagaimana cara pembuatan laporan keuangan, bagaimana cara menghitung SPT masa ataupun SPT tahunan. Nah, jadi kalian bisa bekerja pada perusahaan manapun yang datang atau berkonsultasi pada kalian. Yang ketiga yaitu bisa saja menjadi akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Jadi melamar menjadi CPNS atau ASN. Maka kalian akan menjadi pegawai negeri. Ataupun nggak usah lah menjadi pegawai negeri. Kalau memang kalian ahli akuntan, kemudian diterima di perusahaan milik negara, bekerja sebagai ahli akuntan mereka, mengelola laporan keuangan perusahaan milik negara, maka kalian sudah bisa disebut sebagai akuntan pemerintah. Nah, yang keempat, kalian juga bisa menjadi akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para calon akuntan. Calon akuntan itu siapa aja ya? Mahasiswa jurusan akuntansi. Maka yang dimaksud akuntan pendidik itu adalah dosen atau tenaga ahli pengajar akuntan. Nah, kalian sekarang cocok yang mana nih dengan jiwa-jiwa kalian? Mau jadi akuntan privat, publik, pemerintah, atau pendidik? Bagaimana? Tertarik kan dengan akuntansi? Oke, siap belajar akuntansi selanjutnya? Silahkan lihat link di bawah ya, ada berbagai materi tentang akuntansi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.